Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Ayo ketemu lagi dengan gue, guys. Ceritanya gue mau jadi MC. Jadi malu gue, ya kan? Nah, hari ini gue mau review tentang mobil yang namanya mobil Karimun Estilo. Ini mobil Karimun Estilo. Yang kedua, kita akan review tentang mobil Karimun Wagon R. Cek dulu, ya kan? Sekarang gue mau panggil dulu nih sama yang punya mobil Estilonya, yaitu Bunda Mimin. Mana coba, ini kaca ladies juga, janganlah salah. Paham lu, mau di-review itu mobil gua. Kira gue, Mobil lu belum, ntar di-review sama Dedi. Dan yang mereview adalah Bang Dedi. Ini kirain gue, gue kan juga pengen jadi artis, ya kan? Gue kira siapa? Ada. Oke, udah, kalau gitu gue pergi dulu. Ya, thank you ya, Cai. Oke, lo, gue, M. Yuk, Oke, bye. kita sekarang panggil yang punya Wagon R. Biar kita sama-sama nanti direview sama Om Bang Dedinya. Om, si Om. Ya, halo Bun. Le, apa kabar? Kita panggil Bang Dedi aja ya biar bisa cepet Iya. kita. Bang Dedi, sini. Alah, ampunilah. Awas minggir, Ke bawah, minggir, kocak ke bawah. minggir. Om, apa kabar? Halo. Kita belum salaman. Sehat ya? Karena prokes, mereka pakai masker. Kalau gue, jauh. Jaga jarak tetap ya. Nggak, intinya gini. Gue hari ini mau review perbandingan Wagon R dengan Estilo. Boleh, Bun? Boleh yuk, monggo. Olek sampai habis. Bener. Nah, karena kenapa selama ini orang banyak yang nggak tahu bahwa sebenarnya Estilo itu yang jarang ini, fiturnya tuh bisa dibilang lebih lengkap di antara Karimun lain. Hebat kan gue berani ngomong kayak gitu? Kita lihat. Ya. Oke. Ya, Om. Boleh kan? Boleh. Asik. Oke, sekarang gue akan bahas detail kedua mobil ini. Dan gue bahas juga panas. Tapi gue langsung ke body ya. Awalnya body, karena pada dasarnya setiap orang lihatnya dari luar dulu ya. Gue lihat body, Estilo ini udah proporsional. Ya bisa dibilang udah up to date. Up to date itu ya model sekarang ya seperti ini gitu loh. Kayak semacam mobil yang kembaran sebelah gitu kan. Sama lah kayak gini. Nah, lu balik ke Wagon nih. Wagon kalau gue lihat aneh. Apalagi orang yang nggak suka Suzuki ya, aneh banget, tinggi banget di sini. Karena kenapa? Sebenarnya titik lebar tuh panjang sama dia, tapi Wagon ini tinggi banget, jadi kesannya tuh cungkring sebenarnya. Tapi balik lagi, biasanya orang-orang penggemar Suzuki itu biasanya ini yang jadi kelebihannya. Kelebihannya apa? Biasa tadi karena ambigunya tadi, next jadi barang antik atau gimana kita nggak pernah tahu. Tapi itulah yang kadang gue pikir Suzuki hebatnya di situ sih. Jadi agak ke arah evergreen. Kalau yang kayak gini udah mainstream banget, udah banyak mobil yang model kayak gini. Orang model mobil pendek, lebar, ya itu rata-rata itu. Tapi kalau secara pribadi gue ngeliat asik ini modelnya. Oh ya, sebelumnya gue pernah bikin perbandingan Wagon dengan Cargo. Sebenarnya data detailnya ada di situ semua. Jadi gue lebih ke arah ke Estilonya sih sebenarnya. Tapi gue akan perbandingin secara fair juga. Ukuran kaki-kaki di sini bisa dibilang 145/80. Tapi karena ini udah di-upgrade, ya gue nggak bisa tunjukin ya perbedaannya. Tapi sebenarnya dia ini lebih proporsional.
karena lebarnya sama 4 peleknya, ini juga 4, tapi bannya itu lebih nggak terlalu tinggi. Kalau wagon tinggi banget, 14580 yang ini kalau nggak salah. Dari yang ulasan gue tadi, gue bisa nyatakan di sini lebih stabil sedikit kalau lihat ukuran ya. Tapi tadi yang seperti video gue sebelumnya, rongga dia tuh lu kambing kurban aja bisa masuk. Jadi lu bener-bener ya luas lah ya, luas banget, dan lu lebih gampang upgrade pelek dan ban di wagon ini. Selanjutnya gue akan bahas handle pintunya. Kalau Estilo punya handle pintu bagasi ya, gini. Nah kalau wagon, lu perlu buka kunci di sini, buka kunci, baru tarik. Kunci om, pinjam om. Kunci pakai ini juga kan? Kalau ini pakai kunci, lu mesti putar dulu, gini. Karena udah terbuka, gue langsung bahas tentang, bulky, luas dari bagasinya. Bagasinya kelihatan banget ya. Di sini tuh lebih luas banget. Lebih luas, tapi tingginya kurang, ya wajar karena bisa dibilang ini yang agak lebih pendek ya. Nah ini pendek banget, space pendek, cuma menang tinggi aja. Lanjut untuk body ya, gue nggak tahu kalau pintunya Estilo itu berasa lebih kenceng suaranya. Yang ini lebih kedap. Entah karena mobil baru atau bahannya ya, tapi emang beda banget. Mungkin juga karena karetnya aja kali ya, karetnya baru jadi kesannya kedap banget. Lanjut ke mesin. Oke, gue langsung ke mesin. Mesin ini nanti di shoot lebih detail aja. Jadi mesin sama ya, sama-sama 3 silinder, dan tertulis tuh sama-sama 998 cc. Ya hampir 1000 lah ya. Jadi sama-sama 3 silinder dan bisa dibilang ya sama-sama irit lah ya. Cuma saya sebelum review ini perbandingin sih, walaupun nggak tertulis perbandingannya, wagon lebih irit. Ya mungkin karena penyempurnaan dari injection atau mesinnya baru, tapi ini jelas lebih irit wagon. Dah. Oke, gue langsung ke dashboard. Gue nggak tahu ya, gue tuh paling nggak suka dengan dashboardnya wagon. Kenapa? Ya seperti gue bilang, dia di sininya tuh nggak friendly banget. Nah, Karimun kotak oke. Nah, Estilo pun bisa dibilang oke. Lu bisa naruh sesuatu ya, bisa dibilang nggak terlalu mentok ke kaca gitu. Naruh koin apa bisa. Di sini juga ada celah-celah buat naruh gitu kan. Di sini juga masih ada lah sedikit. Paling nggak masih friendly user lah dibandingin wagon yang cuman bak gitu kan. Gue langsung lagi ke arah retract. Nggak tahu kan kalau seandainya Karimun itu udah ada retract. Estilo yang punya. Di wagon belum, Karimun kotak belum. Dan sama untuk power window juga. Ini kelebatan si Estilo lagi. Mungkin nggak semua kita tahu. Estilo itu sudah power window 4. Jadi maksudnya 4 itu depan 2, belakang 2. Berarti memang kalau yang wagon itu kan dengkol ya. Nanti kita lihat wagon lagi buat ngingetin lagi. Di sini jelas banget udah 4. Nah, karena mungkin ya, karena wagon R ACGC fitur ini dihilangin. Jadi AC-nya itu dari Estilo itu perfect banget. Dia ada posisi anginnya, terus ada settingan angin dari luar, angin dari dalam. Kalau wagon kan lo angin dari dalam juga tuh. Tapi kalau seandainya ini ada settingan dari luar. Jadi kalau seandainya lo mau ke pegunungan gitu kan, pengen hirup udara segar segala macam, lo bisa angin dari luar. Ya walaupun solusi sama sih, buka jendela, tapi beda. Tapi di sini juga ada tambahan lagi. Dia ada penghangat ruangan. Jadi kalau seandainya lo kedinginan banget, biasanya di luar negeri ya, ini atau di puncak pegunungan deh, ini bisa lo bikin hangat ruangan ini dengan putar gini. Ini yang tadi gue bilang retract ya, retractnya ini bisa ada retractnya, jadi mirror retract. Di wagon nggak ada, di Karimun kotak juga nggak ada. Dan kelebihannya lagi,
Ini udah kayak mobil Eropa. Kenapa? Lu bisa setting lampu headlamp dari sini. Lu putar ke atas, otomatis lampunya ke atas. Lu putar ke bawah, lampunya ke bawah. Headlamp ya. Di mobil wagon atau Karimun kotak ada settingannya. Mesti lu buka kap di belakang konde dari lampu headlampnya. Ribet. Kalau ini lu jalan aja, tiba-tiba di jalan rusak segala macam, lu butuh penerangan dekat segala macam, lu tinggal gini dong, tek, headlamp akan turun otomatis. Keren. Ini tambahan lagi, gue seneng banget hal kecil gini. Dia ada holder minumannya di sini. Nah, bedanya wagon itu kan di sini, dua ya. Dia di sini, sebenarnya sama-sama ada, tapi di sini juga ada tambahan. Tapi ini agak lucu sih di sini. Sama juga lu bisa naruh kok, ya biasanya selipan gitu kan, uang kuncian, taruh di sini. Di wagon nggak ada. Ya. Dan untuk posisi duduk, gue ngerasa lebih nyaman di Estilo. Lo agak gimana ya? Padahal lebarnya sama nih mobil. Untuk segala siku pun sama. Agak sempit, tapi memang posisi duduk lebih nyaman di Estilo. Posisi penumpang, enaknya ada headrest. Di wagon R nggak ada headrest. Dia ada 4-4-nya ada headrest. Wagon nggak ada 4-4-nya, kayak kuburan Cina. Tapi untuk posisi lu duduk, gue lebih nyaman di wagon. Karena kenapa? Ini tingginya dengan tinggi badan gue 170, gue agak merasa ngap ya. Dan dengkul gue kayak berasa ngepas banget. Beda banget sama wagon. Kita lihat di wagon perbedaannya. Gue langsung headrest tadi. Ya memang sih lo agak lumayan apa ya, kalau jarak jauh kasihan juga penumpang lo gitu kan. Tapi tadi keluasan ini nggak terbayarkan juga sih. Lu lebih rileks, luas, kepala juga jauh banget. Menurut gue sih lebih manusiawi wagon di sini. Ya lo nggak selamanya juga begini kan, lo kan bisa kan kayak gini gitu kan. Ya walaupun ada sedikit kekurangan, tapi overall kalau sebagai sisi penumpang gue menyatakan wagon lebih manusiawi. Lega gue ngerasa. 3 orang fine lah. Kalau Estilo, lu atas ini tuh berasa ngap banget gitu karena pendek. Dah. Satu hal yang gue ingetin, ini agak krusial sih maksud gue. Krusial itu dalam masalah keuangan nantinya gitu kan. Karena pada cara orang beli mobil itu bukan hanya untuk beli mobil, udah nggak dipikirin. Gue perlu share di sini. Ya, siapa tahu penting buat lo yang bisa dibilang ya agak ngepas kayak gue kan. Untuk pajak ini agak lumayan gila. Dengan keluaran tahun mobil segini gitu kan, mobil lama ini pajak sekitar di angka 2 jutaan. Nah wagon mungkin karena LCGC ya atau minibus, dia tuh pajaknya cuma sekitar 1,2an. Kebayang dong lo dengan melihara mobil yang agak sedikit tua, yang pastinya kemungkinan tahun-tahun depan udah ada perubahan, ada perbaikan segala macam. Dengan pajak seperti itu, apa yang lo pikirin? Sekali lagi overall, balik lagi ke kebutuhan lu sendiri. Semua sudah gamblang gue jelasin dengan kelebihan Estilo. Dan tadi gue dari awal bilang nggak semua orang tahu bahwa Estilo ini, tepatnya New Karimun Estilo atau facelift ya, ini sebenarnya lebih fiturnya itu lebih komplit daripada wagon atau Karimun kotak. Cuma gue balikin lagi ke lu tadi, ke kebutuhan lagi. Wagon, lu kalau seandainya butuh stylish yang bisa dibilang mainstream sama dengan yang lain, pengen sejajar atau gimana, lu pilih ini. Tapi kalau seandainya lu orang otentik yang butuh karakter, yang kira-kira lu sudah suka dengan keanehan Suzuki, dengan berharap kemungkinan body dan mesin itu menjadi bisa dibilang apa ya, nilai jualnya kemudian hari, lu pilih ini, yang pasti lebih irit. Asli gue keling dari tadi, gue diganjar sama mama ini. Gue nungguin dia ya Om. 5 jam kita Om. Sorry. Ada. Pelajaran Om, kalau kita janjian sama mama emang kita mesti siap mental, siap sakit hati ya Om. Gue pengen tahu deh, Bun, berapa lama pakai Estilo? Udah ini menginjak tahun kelima. Tahun kelima. 5 kalau nggak 6. Nah perlu tahu sih, dia ini sering banget keluar kota, kemana-kemana hilang segala macem. Pernah juga ditabrak sama Fuso, gila gak lo? Perempuan Estilo tabrak Fuso gitu kan. Pokoknya nggak usah dibayangin, jangan sampai kita
dapat musibah kayak gitu ya Bun. Amit-amit bener. Cukup ya Bun. Ada mobil lagi kan? Dulu sempat pernah, tapi tetap pakai ini. Kembali lagi akhirnya. Tetap ya. Tetap. Intinya dia udah nyaman dengan ini. Berarti ada suatu kelebihannya tadi gue bilang Estilo itu fiturnya bukan main-main. Nah, Om Aswan, kenapa lu beli Wagon R? Pertama dari segi harga kali ekonomis kan, harganya terjangkau. Jawabannya jujur, harga terjangkau. KCGC ya kan? Iya. Gue demen. Kemudian dari pajaknya itu tadi kan, cuma agak lebih lebih ringan lah untuk pajak tahunan, bulanannya. Kemudian dari segi ininya irit lah untuk bahan bakar, lebih enak lah untuk pemakaian sehari-hari. Bener, gue setuju sama dia. Pajak itu sesuatu, Bang. Nah, Mahalan ini. Ini mahal, ini mobil orang kaya. Wajar, dia orang kaya. Amin. Iya. Gue tutup sama yang lain deh. Yang jauh di sana. Salah ya gue. Ya pokoknya buat teman-teman yang jauh dimanapun Anda berada, ya kan, jangan lupa tetap tonton terus YouTube Dedi Ananta Ramadan, dan jangan lupa subscribe dan like, komen. Pokoknya terserah, lo mau komen nyakitin kek, mau komen bagusin kek, terserah, bebas, itu hak lo ya kan. Oke kalau gitu, bye. Oke, salam ya. Assalamualaikum.